Destination unknown, no, 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 no. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't. Let's go. Follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown. Baik, saya akan menjelaskan tentang karya lukisan buatan dari Sumantri. Karya ini menjelaskan tentang Hari Batik Nasional. Judulnya juga Hari Batik Nasional, yang mana Sumantri ini terinspirasi untuk membuat keberagaman batik, terutama pada saat momen pencetusan Hari Batik Nasional yang ada pada tanggal 2 Oktober 2009 ini. Lalu kita masuk ke dalam material-material apa saja yang digunakan. Yang digunakan oleh Sumantri yaitu cat minyak dan juga kanvas yang segini besar. Lalu kita masuk kepada penjelasan warna. Warna yang diberikan di sini ini sangatlah berwarna, yang mana ini memberikan keberagaman yang ada di Indonesia, terutama pada keberagaman batik yang ada di Solo ini. Lalu kita menjelaskan tentang tekstur yang ada di lukisan ini. Tekstur di sini kita dapat golongan masuk ke dalam tekstur realis, karena kalau kita lihat secara detail, ini gambar-gambar detail-detail kecil seperti bunga, daun yang ada di baju dan juga bunga-bunga yang di sini, terutama motif-motif batik sangat terlihat jelas walaupun dalam jarak yang sangat dekat. Lalu kita masuk ke dalam pembagian ruang yang ada di sini mungkin memang sedikit agak condong ke kanan, karena memang dibuat oleh Sumantri untuk memikat rasa penasaran para penikmat seninya agar dapat memikat lebih banyak penonton dan juga penikmatnya. Lalu kita masuk kepada keseimbangan pada lukisan ini. Keseimbangannya mungkin kita bisa katakan seimbang karena dalam penggambaran kepala, badan dan juga motif-motif batik yang ada di sini, terutama dalam 5 orang ini sangat seimbang, yang mana gambar sini tidak lebih besar dibandingkan yang lainnya. Jadi secara ukuran sama semua. Lalu kita masuk kepada proporsi. Proporsinya seperti yang tadi sudah saya bilang, memang sedikit tidak center of the line. Jadi memang dibuat agak ke kanan untuk memikat rasa penasaran tadi. Lalu masuk ke komposisi. Komposisi warna yang ada di sini dicetuskan oleh Sumantri untuk memberikan rasa beragam yang ada di Solo, terutama Indonesia ini saat pencetusan Hari Batik Nasional. Lalu komposisi selanjutnya kita masuk kepada pembagian placingan orangnya, di mana sangatlah mendukung saat kita berunding pada tahun 2009 sebelumnya, yang mana kita berkumpul dan ada satu orang yang duduk sebagai komunikator. Hari ini saya akan menjelaskan karya seni yang ada di belakang saya. Karya seni yang ada di belakang saya ini merupakan karya dari M. Haki Firmansyah. Dia adalah seorang dosen dari Universitas Negeri Islam di Surakarta. Dan makna yang ingin disampaikan dalam karya seni ini adalah adanya 7 pemimpin negara yang berada dalam suatu ruangan. Ini menggambarkan bahwa ada seorang pemimpin negara yang sedang memiliki satu tujuan untuk memajukan negara kita Indonesia. Kemudian ini dibuat dalam media cat, minyak dan juga kanvas. Kita masuk kepada unsur yang membangun sebuah karya seni ini. Karya seni ini dibangun ada 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur garis. Unsur garis terlihat dari kontur wajah para tokoh negara dan juga baju yang dikenakan, bahkan peci yang dikenakan para pemimpin negara ini. Kemudian yang kedua ada unsur yang bernama tekstur. Tekstur ini terlihat dari tekstur kayu meja, gorden, bahkan elemen-elemen lain yang bertekstur. Kemudian ada juga warna. Warna ini terlihat dari warna baju yang beragam dan juga warna elemen-elemen lain yang saling
bersatu padu untuk membangun sebuah karya seni. Kemudian kita masuk kepada prinsip. Prinsip yang pertama ada komposisi. Komposisi itu terlihat dari penyusunan para tokoh yang rata dari kanan sampai kiri. Jadi proporsinya pandangan kita fokus kepada makna yang akan disampaikan, yaitu 7 presiden yang sedang berkumpul untuk mendiskusikan visi untuk memajukan negara. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan terlihat dari warna yang beragam dan juga tersebar dari kanan ke kiri. Kemudian ada juga kesatuan. Kesatuan unsur ini membuat gambar menjadi lebih hidup. Jadi lukisan yang ada di belakangku ini adalah satu hasil lukisan dari Grego pada tahun 2007. Lukisan ini menggambarkan ketika ia sedang berada di Bali dan melihat suatu budaya kecil. Karena budaya itu sangat meminta pada emosional dia membuat lukisan ini sebagai apresiasi atas budaya tersebut. Dari sini kita dapat melihat beberapa unsur seperti garis, bentuk, dan juga warna. Warnanya di sini sangat terlihat monokrom seperti hanya hitam putih dan juga pencahayaannya hanya tertara pada beberapa orang saja. Hal ini dapat memberi sebuah kesan bahwa budaya Indonesia dan budaya Bali itu terlihat seperti misterius. Namun garis-garisnya di sini terlihat seperti satu persatu sehingga teksturnya terlihat kasar dari jauh tetapi sangatlah halus dan dekat. Lalu pada sini bentukannya juga seperti sebuah apresiasi bahwa budaya di Bali Kecak itu sangatlah terlihat kasar dari luarnya tetapi juga terlihat halus ketika sudah menggunakan. Lalu prinsip-prinsip dari lukisan ini adalah iramanya dari setiap warnanya. Iramanya boleh terlihat kasar satu persatu tetapi jika dilihat dari jauh terlihat seperti menyatu sehingga pencahayaannya terlihat sangat bagus. Lalu proporsi dari satu goresan satu cat ini terlihat seperti irama-irama yang sudah menyatu untuk satu-satunya. Lalu juga penekanannya itu menekankan bahwa budaya Indonesia atau budaya Bali itu memiliki kesan misterius dari luar, tapi ketika kita melihat secara dalam lagi kesan tersebut terlihat sangat lembut. Jadi karya yang akan saya jelaskan kali ini adalah karya yang dibuat oleh Edi. Nah, karya ini tuh memiliki unsur seni rupa. Yang pertama tuh ada garis. Dia tuh memberikan bentuk objek untuk memberikan arah dan menunjukkan gerak atau ekspresi. Nah, habis itu juga ada warna. Warna itu memberikan suasana emosi serta daya tarik visual pada karya seninya. Seperti yang dilihat sini, warnanya itu ada warna yang sangat hangat seperti merah dan oranye yang bikin jadi kelihatan dominan gitu. Nah, habis itu dia juga punya tekstur. Nah, teksturnya itu halus-halus kasar. Dia tidak bisa dibilang halus juga, tapi tidak bisa dibilang kasar juga. Nah, setelah itu juga ada prinsip seni rupanya. Yang pertama itu ada keseimbangan. Itu pengaturan tampak stabil, bisa simetris, asimetris atau radial. Habis itu juga penekanan. Nah, bagiannya itu dibuat lebih menonjol dan menarik perhatian. Misalnya wajah tokoh dalam lukisan ini, wajahnya ini dibuat lebih realistis, jadi lebih menonjol. Habis itu ada kesatuan, itu keselarasan antara unsur sehingga karya tampak menyatu dan humoris. Karya ini pun bisa dimaknakan ketika kita sudah tua, kita harus mulai memperbanyak sikap baik kita. Kita harus makin sering untuk berdoa, apalagi pada doa dan doa Tuhan, karena masa tua itu adalah masa-masa dimana detik-detik terakhir kita. Jadi kita harus makin memperbaiki doa dan berbuat kebaikan supaya amal kita diterima di sisi Tuhan, dan kita juga harus selalu mengingat Tuhan juga. Karya yang di belakang ini adalah sebuah karya kritik sosial yang menggambarkan bahwa manusia hanya ingin berkomentar di media sosial tapi tidak mau untuk digugat sama sekali. Dan unsur seni rupa di sini garisnya adalah banyak garis tegas, lengkung dan pola dekoratif yang membentuk tokoh serta motif pada jamurnya. Dan juga warnanya ini adalah warna yang cerah dan kontras, primer, sekunder, dan pastel menciptakan kesan ceria. Dan juga bentuk tokoh dan jamur bergaya abstrak dan stilisasi, tidak realis namun dekoratif. Lalu di sini pun aku akan menjelaskan tentang prinsip seni rupanya ini adalah keseimbangannya. Keseimbangan asimetris, jamur besar di bagian tengah diseimbangkan pada tokoh di kiri dan kanan. Dan juga kesatuan, gaya visual konsisten, garisnya sangat tegas, bentuk abstrak, warna cerah, membuat karya tampak menyatu. Dan juga yang ketiga adalah irama, pola berulang pada
dibuat oleh pelukis pada orang-orang yang melihat lukisan tersebut. Yang ketiga adalah ruang. Ruang yang digunakan adalah ketika semar dan juga pintu tersebut. Nah, ini menggambarkan bagaimana semar sedang mengintip dari balik pintu dan balik pintu tersebut memiliki latar belakang yang sangat-sangat dalam. Nah, selanjutnya adalah prinsip. Prinsip kesatuan seperti beberapa unsur seperti objek, pintu, dan lain-lain sangat menyatu dan tidak ada perpisahan antara maknanya. Yang kedua adalah harmoni. Semua unsur-unsur, warna, dan lain-lainnya sangat harmoni dan tidak ada yang terpisah dalam lukisan tersebut. Yang terakhir adalah penekanan, di mana penekanan pada lukisan tersebut ada pada Semar, di mana wajah Semar mengeluarkan dari